kita semua, apakah menamakan oposisi atau perintah, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun, itu aja. Jadi misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, ya kritik aja, enggak apa-apa kritik saya, senang aja. Tapi tentu dengan kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya mana kebebasan dikekang, kebebasan apa? Anda bisa ngeritik saya aja. Rocky kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan. Tapi ya sudah. Nah jadi, tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan. Bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu. Ya, saya Anda kritik juga saya dengar, saya tanya si Firman Man ini. Bagaimana ini barang ini? Saya bilang, oke Pak, ini datanya begini. Ya, oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini, Rocky mau begini. Saya bilang, nggak apa-apa, kita dengar. Setelah kita makan di kantor saya bilang, paten juga kawan nih gitu. Jadi, it's okay. Beda pendapat, enggak ada perlu mesti jadi musuhan. Nah, fungsi itu yang tidak dihasilkan, itu fungsinya ada partai yang... Boleh diminum nih kan? Silakan. Soalnya aku dari tadi... Ini apa nih? Ini enak ini, apa namanya? Jamu, apa nih? Oke, ini jamu apa? Jamu temulawak. Oke. Kan mestinya keseimbangan prestasi dan kritik itu dilakukan oleh pihak oposisi. Nah, dulu saya beroposisi pada Pak Jokowi, lalu dianggap saya pro Pak Prabowo tuh. Tapi saya terangkan waktu itu, saya beroposisi pada Pak Jokowi bukan untuk memperoleh kekuasaan. Pak Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan tuh. Jadi beda motifnya itu. Nah sekarang Pak Prabowo ada di dalam dan kita tahu bahwa Pak Luhut pasti punya hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Orang anggap ya hubungan Pak Prabowo dan Pak Luhut itu semacam hate and love relation gitu. Kadang-kala berseberangan, tapi kadang-kala tahu bahwa ada sesuatu yang mesti diselamatkan bangsa ini. Nah, ya itu, kami punya sama dengan Prabowo, kami itu punya sama pikiran, tanggung jawab bahwa Indonesia ini harus satu. Itu satu. Bahwa kita beda sana sini, ya tetap sebagai teman. Jadi saya menghargai perbedaan itu. Dan Pak Prabowo juga menghargai perbedaan itu. Makanya kalau ada hal-hal yang kritis, kami suka, walaupun misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda, ya, tapi saya telepon juga, saya ketemu juga, kita bicara, kita bilang perbedaan itu saya pikir yang harus kita pelihara. Kan tidak semua harus jadi, saya selalu bilang sama para pembantu saya di kantor, kan mengabdi itu bukan harus jadi presiden saja. Nah betul, jadi oposisi juga itu mengabdi. Tidak ada masalah, sepanjang kita tadi itu, oposisi itu dalam konteks membangun, mengingatkan. Pejabat-pejabat, pengambil keputusan negara, kau ingat loh, masih ada sisi lain yang kau belum lihat. Dengerin ini. Jadi, mungkin dia sudah lihat, sudah lakukan, tapi belum dikomunikasikan. Atau belum, dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun di Republik ini. Karena menurut saya, Republik ini luar biasa hebat. Rock benar. Umur saya 75 tahun loh. Rocky, saya lihat tuh, itu saya hebat. Iya, jadi pengalaman Pak Luhut memberi jalan kita untuk optimisme itu. Tetapi coba kita uji sedikit ya. Keadaan sekarang Indonesia ada problem disparitas itu yang mesti kita selesaikan. Ada pertumbuhan ekonomi yang terhalang oleh COVID-19 itu. Tapi ada juga disparitas yang tinggi itu. Pada saat yang sama kita diancam oleh kondisi global. Ketegangan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik, di Eropa segala macam. Lalu kita bikin semacam hipotesis bahwa keadaan di 98 waktu reformasi sangat mungkin berlaku sekarang. Walaupun dalam skala dan kualitas yang berbeda. Nah, itu memungkinkan kita semacam contingency plan itu. Apa persiapannya kira-kira kalau keadaan itu? Kan kita nggak tahu faktor internasional seberapa banyak intervensi politik kita tuh. Kalau terjadi semacam social unrest seperti 98, lalu orang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia bangsa ini. Dibutuhkan yang disebut penyelamat atau dulu disebut anak bangsa yang
harus jadi perahu penyelamat itu. Lalu orang berpikir perlu tokoh-tokoh utama dalam keadaan krisis, seandainya terjadi krisis. Kalau orang tanya ke saya, siapa yang akan Anda usulkan? Tentu ada bagian dari kekuasaan yang perlu ada di situ, ada masyarakat sipil dari situ, ada akademisi dari situ tuh. Jadi saya bayangkan ada semacam apa dulu waktu Ciganjur itu apa namanya tim 7 apa tim berapa itu yang seolah-olah berfungsi sebagai tadi skoci penyelamat. Saya misalnya usulkan Pak Luhut ada di situ. Oke. Lalu ada tokoh LSM. Saya hanya tahu Haris Asrar dari masyarakat sipil. Ada akademisi yang kadang-kala kita nggak tahu lagi siapa akademisi yang bermoral sekarang. Karena kemarin ada rektor yang bahkan menerima sogokan. Jadi semua kita ada di situ. Seandainya itu secara hipotetis berlangsung, Pak Luhut usulkan siapa untuk masuk dalam tim itu? Saya usulkan Anda tuh. Saya usulkan Haris Asrar tuh. Kalau orang tanya, tapi mesti ada tokoh muslim, kira-kira siapa yang kita bisa usulkan? Harus akademisi. Ini saya kekurangan stok nih, Pak Luhut yang bisa tambahin. Ya, saya hipotesis itu kan mesti ada gejala awal kan, seperti saya nggak lihat gejala awal untuk ke situ. Jadi ya saya nggak perlu membuat skenario seperti itu. Jadi karena saya kan punya intelijen pastilah lebih banyak dari Rocky Gerung kan, karena saya punya saya dilengkapi oleh sistem yang saya bisa melihat berbagai kemungkinan sampai pada saya mungkin menyusun satu skenario itu. Iya. Saya kira itu masih sangat jauh. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita semua harus berhati-hati menghadapi dunia sekarang tuh yes. Tadi saya baru dapat lagi tadi malam sebenarnya bagaimana keadaan di Cina misalnya kekeringan yang tidak pernah terbayangkan sampai sungai yang nomor 3 terbesar di dunia itu juga kering. Sehingga di Shanghai misalnya listrik dijatah. Itu negara yang sudah begitu maju. Di Eropa itu terjadi yang sama juga, kering. Di Amerika kita lihat orang antri makan. Yes. Nah, kita sampai hari ini itu tidak ada terjadi gejala-gejala itu. Nah, saya akan lihat misalnya gini. Saya tanya juga sama teman-teman pembantu-pembantu saya, apa ya, kita lihat ya. Saya baru sadar 74.000 sekian desa di Indonesia itu kan dapat dana desa sejak 7 tahun lalu. Saya kepala staf presiden itu. Tidak pernah kita terpikir dampaknya ini luar biasa. Dampaknya ini luar biasa akibatnya apa? Karena 1 miliar lebih kurang atau 1,5 miliar lebih kurang tiap tahun dana itu berputar di desa itu. Dan itu desa itu sehingga ekonominya hidup. Tidak pernah bayang, itu mungkin ekonomi kita semua lah, nggak terpikir itu. Tapi saya lapor Presiden, Pak ada beberapa pilar kemajuan kita Pak sekarang, saya bilang. Saya lapor, satu itu tadi harga komoditi yang naik. Yang kedua, downstream industri yang jalan sekarang ini, hilirisasi itu. Kemudian efisiensi dengan digitalisasi. Tapi satu lagi itu dana desa. Dana desa itu membuat Indonesia demikian. Terus Presiden bilang sama saya, Pak Luhut, itu yang dulu digagas oleh Profesor Mubiarto dari UGM yang disebut ekonomi Pancasila, di mana dana itu berputar di rakyat. Dan ini sekarang jalan, sehingga Presiden berencana dalam keadaan bagaimanapun tahun depan beliau pengen nambah lagi itu dana desa sehingga dana itu berputar dan itu kekuatan kita. Jadi kalau orang bilang ada chaos kalau rakyat tidak makan, tapi kalau di pedesaan itu dia bisa nanam singkong, bisa dia nanam cabai, bisa nanam onion, dia bisa nanam padi, dia bisa perbaiki jalannya. Yang buat kita mungkin 1,5 miliar itu kecil. Tapi saya baca data itu banyak kepala desa sekarang yang korup itu karena dana desa itu. Jadi ada kalau kemarin data yang diberikan ke saya itu saya nggak tahu, nanti kita bisa cross check ya. Itu justru yang paling kecil korupsinya karena di balai desa itu ditulis ini rakyat itu sudah saling mengontrol. Justru dari 74.000 desa semua itu paling saya dengar 500 sampai 800 desa yang bermasalah. Jadi angka yang sangat-sangat baik sekali menurut saya. Jadi kalau kita tadi bisa, yang Anda bilang tadi, dari bawah kita perbaikin, di tengah ini kita perbaikin, di atas kita perbaikin, social unrest yang disebutkan menurut saya susah akan terjadi. Seperti sekarang ada orang mau gerak-gerakkan berpolitik. Please berpolitiklah, tapi jangan merusak apa yang ada. Saya titip itu. Jadi siapapun tokoh politik itu kan kita bisa lihat. Kita kan tidak bodoh-bodoh amat.
Sangat pintar. Jadi kalau orang tahu Di backup usah dengan data yang backup dengan data yang benar.